Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Salam Rahayu, sedulur kabeh, saudara-saudaraku yang lahir di hari Wage. Pernahkah Anda merasa hidup Anda berbeda? Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, namun selalu mengikuti langkah Anda sejak kecil? Dalam perhitungan kalender Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah pertemuan antara energi hari dan pasaran yang membentuk watak, jalan hidup, hingga potensi rezeki seseorang. Wage, dalam siklus pasaran Jawa, dikenal memiliki getaran bumi yang kuat namun tersembunyi. Kitab-kitab primbon kuno yang berkembang di tanah Jawa, yang ajarannya banyak diwariskan melalui lingkungan spiritual keraton seperti Keraton Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menyebutkan bahwa Wage menyimpan energi pengendapan. Artinya, kekuatannya tidak meledak di awal, namun mengendap, menguat, dan muncul di waktu yang tepat. Secara neptu, Wage memiliki nilai 4. Angka ini dalam simbolisme Jawa melambangkan arah mata angin dan keseimbangan unsur alam. Orang dengan weton ini seringkali memiliki kepribadian tenang, tidak banyak bicara, namun menyimpan tekad baja. Mereka bukan tipe pencari perhatian, tetapi ketika berbicara, kata-katanya diperhitungkan. Primbon Jawa juga menyebut bahwa Wage berada di bawah naungan elemen bumi dan angin. Bumi melambangkan kestabilan, ketekunan, dan daya tahan. Sedangkan angin melambangkan pergerakan, peluang, dan perubahan nasib. Perpaduan ini menciptakan karakter unik, sabar menunggu, tapi cepat bertindak saat peluang datang. Itulah sebabnya banyak orang Wage yang masa mudanya terlihat biasa saja, bahkan kadang diremehkan. Namun memasuki usia matang, perlahan rezeki mereka menguat. Usaha yang dirintis pelan-pelan tiba-tiba berkembang. Jabatan yang tak disangka datang menghampiri. Seolah ada pintu tak kasat mata yang terbuka satu persatu. Dalam tradisi lisan masyarakat Jawa, weton juga diyakini memiliki penjaga gaib atau energi pendamping. Bukan untuk disembah, bukan untuk diminta-minta, melainkan sebagai simbol bahwa manusia tidak pernah berjalan sendiri. Konsep ini berkembang kuat dalam budaya spiritual Jawa yang juga banyak dipengaruhi kisah-kisah mistis pesisir selatan yang sering dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Namun khusus untuk Wage, para leluhur menyebut ada kekuatan tersembunyi yang bersifat penarik rezeki. Energinya bekerja dalam diam. Ia tidak membuat kaya mendadak tanpa usaha, tetapi memperkuat hasil kerja keras, memperpanjang umur rezeki, dan menjauhkan dari kehancuran total. Ciri paling kuat dari pemilik weton Wage adalah daya tahan hidupnya. Mereka bisa jatuh, tetapi sulit hancur. Bisa rugi, tetapi tidak bangkrut lama. Seakan selalu ada celah pertolongan yang muncul di saat terakhir. Dalam kitab primbon disebutkan bahwa orang Wage memiliki sandang rezeki ngendap. Rezeki yang mengendap, tidak deras di awal, namun stabil dan awet. Inilah yang sering membuat mereka kaya di usia matang, bukan karena keberuntungan sesaat, tetapi karena akumulasi kesabaran dan ketekunan. Saudaraku, inilah pintu awal untuk memahami rahasia besar weton Wage. Jika Anda lahir di hari ini, mungkin selama ini Anda merasa jalan hidup Anda lambat. Jangan berkecil hati. Dalam falsafah Jawa, yang lambat bukan berarti kalah. Yang tenang bukan berarti lemah. Karena Wage bukan tentang kecepatan. Wage adalah tentang ketahanan. Dan ketahanan adalah akar dari kekayaan sejati. Lalu, benarkah ada 5 hodam gaib penjaga yang menyertai weton ini? Apa saja simbol energinya? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap rezeki dan kekayaan? Kita akan membukanya perlahan di bab berikutnya. Saudaraku pemilik weton Wage, kini kita masuk pada rahasia pertama yang sering dibisikkan dalam ajaran primbon Jawa kuno. Rahasia tentang sosok penjaga gaib yang dipercaya menaungi sebagian orang Wage, yaitu macan putih. Dalam budaya Jawa, macan bukan sekadar hewan buas.
Ia adalah simbol kekuasaan, penjaga wilayah, lambang keberanian, sekaligus perlindungan dari mara bahaya. Terlebih lagi macan putih, sosok yang dianggap lebih sakral, lebih langka, dan memiliki getaran spiritual yang tinggi. Dalam kisah-kisah spiritual keraton yang berkembang di lingkungan Keraton Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, macan putih sering dikaitkan dengan energi penjaga para pemimpin. Bukan berarti macan itu benar-benar hadir secara fisik, melainkan sebagai simbol kekuatan batin yang membuat seseorang memiliki wibawa alami. Konon, orang yang dinaungi energi macan putih memiliki tatapan yang dalam. Tidak banyak bicara, tetapi ketika ia berdiri, orang lain merasakan kehadirannya. Inilah yang sering terjadi pada sebagian pemilik weton wage. Mereka mungkin tidak terlihat menonjol sejak kecil. Namun seiring bertambahnya usia, aura kewibawaan mereka semakin terasa. Dalam dunia kerja, mereka cenderung dipercaya memegang tanggung jawab. Dalam usaha, mereka sulit dipermainkan. Dalam keluarga, mereka menjadi penopang yang kuat. Macan putih melambangkan 3 hal utama: keberanian, ketegasan, dan pengendalian diri. Keberanian bukan berarti nekat, tetapi berani mengambil keputusan ketika orang lain masih ragu. Ketegasan bukan berarti keras, tetapi mampu berkata tidak saat dibutuhkan. Dan pengendalian diri adalah kemampuan menahan emosi, menahan amarah, dan tidak mudah terpancing. Saudaraku, inilah fondasi kekayaan jangka panjang. Karena dalam primbon disebutkan, kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kekuatan mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Banyak orang bisa kaya cepat, tetapi tidak semua mampu mempertahankannya. Energi macan putih dipercaya membantu pemilik weton wage agar tidak mudah jatuh dalam kehancuran total. Dalam cerita rakyat Jawa yang berkembang di pesisir selatan dan sering dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul, macan putih juga disebut sebagai penjaga wilayah sakral. Ia berdiri di antara dunia nyata dan dunia gaib, menjaga keseimbangan. Simbol ini mengajarkan satu hal penting. Orang wage yang dinaungi energi macan putih harus menjaga keseimbangan hidup. Jangan serakah. Jangan lupa diri saat sukses. Karena kekuatan sejati bukan pada seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa stabil kita berdiri. Ciri-ciri orang wage yang kuat dengan energi macan putih biasanya: sorot mata tajam dan tenang, tidak suka pamer kekayaan, tegas dalam prinsip, bangkit lebih kuat setelah dijatuhkan, rezekinya naik perlahan tapi pasti. Menariknya, banyak orang wage baru merasakan perubahan besar setelah melewati ujian berat. Seolah macan putih dalam dirinya baru benar-benar bangkit setelah ditempa penderitaan. Inilah yang membuat sebagian orang mengatakan, weton wage itu lambat panas, tapi sekali jadi, sulit dikalahkan. Namun perlu diingat, saudaraku, hodam dalam primbon adalah simbol energi dan potensi. Ia bukan untuk dipanggil, bukan untuk disembah. Energi ini akan aktif ketika pemiliknya menjaga sikap, menjaga kejujuran, serta menghormati orang tua dan leluhur. Jika tidak, energi kewibawaan itu bisa berubah menjadi keras kepala. Ketegasan bisa berubah menjadi kesombongan. Dan keberanian bisa berubah menjadi kecerobohan. Disinilah ujian terbesar orang wage. Apakah ia mampu mengendalikan kekuatan dalam dirinya? Atau justru dikendalikan oleh ego dan ambisi? Karena macan putih tidak suka keserakahan. Ia adalah simbol pemimpin yang melindungi, bukan menindas. Dan ketika energi ini selaras, rezeki datang bukan hanya berupa uang, tetapi juga kepercayaan, jabatan, pengaruh, dan kehormatan. Inilah rahasia pertama penjaga gaib weton wage. Masih ada 4 hodam lain yang tak kalah dahsyat. Dan rahasia berikutnya akan lebih mengejutkan. Saudaraku pemilik weton wage, jika pada bab sebelumnya kita membahas macan putih sebagai simbol kewibawaan dan kekuasaan, maka kini kita memasuki energi kedua yang tak kalah kuat, yaitu ular naga bumi. Dalam pandangan masyarakat Jawa kuno,
Naga bukanlah lambang kejahatan seperti dalam sebagian budaya lain. Justru naga adalah simbol kekuatan alam, penjaga harta terpendam, dan penguasa energi bumi yang tersembunyi. Dalam berbagai relief kuno di candi-candi Jawa seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto, simbol ular dan naga sering digambarkan sebagai penjaga gerbang. Ia berdiri di batas antara dunia luar dan ruang sakral. Artinya, naga adalah simbol penjaga kekayaan spiritual dan material. Konon, dalam primbon Jawa, sebagian orang dengan weton wage dipercaya dinaungi energi ular naga bumi. Bukan dalam arti harfiah ada sosok naga mengikuti mereka, melainkan energi penarik rezeki yang bekerja secara diam-diam, mengendap di bawah permukaan. Ular naga bumi melambangkan 3 kekuatan utama: insting, kesabaran, dan strategi. Insting membuat seseorang peka membaca peluang. Kesabaran membuatnya mampu menunggu waktu yang tepat. Strategi membuatnya tidak gegabah dalam mengambil langkah. Inilah yang sering membedakan orang wage dari yang lain. Mereka mungkin terlihat lambat dalam mengambil keputusan. Namun ketika sudah melangkah, jarang sekali salah arah. Mereka bukan tipe spekulan yang terburu-buru. Mereka menghitung, mengamati, dan menyusun rencana. Dalam dunia usaha, energi ini sering terlihat jelas. Banyak pemilik weton wage yang tidak langsung sukses di awal. Mereka mencoba satu usaha, gagal, mencoba lagi, belajar, hingga akhirnya menemukan jalur yang tepat dan berkembang pesat. Seperti naga yang berdiam di dalam bumi, rezeki mereka sering tersembunyi. Tidak mencolok, tidak pamer, namun kuat dan terus bertumbuh. Primbon menyebutnya sebagai rezeki gumulung, rezeki yang menggulung perlahan seperti ombak kecil yang terus-menerus datang, hingga akhirnya membentuk gelombang besar. Menariknya, energi ular naga bumi juga dipercaya membuat pemilik weton wage memiliki kemampuan menyimpan uang dengan baik. Mereka jarang menghabiskan hasil jerih payah untuk hal sia-sia. Ada dorongan batin untuk mengamankan masa depan. Saudaraku, inilah salah satu kunci kekayaan jangka panjang. Karena banyak orang bisa menghasilkan uang, tetapi tidak semua mampu mempertahankan dan mengembangkannya. Namun energi naga juga memiliki ujian. Jika tidak dikendalikan, insting bisa berubah menjadi kecurigaan berlebihan. Strategi bisa berubah menjadi licik. Dan kesabaran bisa berubah menjadi terlalu menunda. Disinilah pentingnya keseimbangan. Dalam ajaran spiritual Jawa, keseimbangan hidup sering dihubungkan dengan harmoni alam semesta yang juga tercermin dalam filosofi gunung dan laut. Gunung melambangkan keteguhan, laut melambangkan kelimpahan, dan naga dipercaya sebagai penjaga energi bumi yang menghubungkan keduanya. Orang wage yang mampu menjaga niat baik, bekerja keras, dan tidak serakah, dipercaya akan mendapatkan perlindungan rezeki. Ketika usaha lain jatuh, usahanya tetap bertahan. Ketika ekonomi sulit, ia masih memiliki cadangan. Bahkan dalam beberapa kisah tutur masyarakat, dikatakan bahwa orang wage sering mendapat peluang dari arah yang tidak disangka. Kenalan lama tiba-tiba menawarkan kerjasama. Peluang bisnis datang tanpa dicari. Hutang yang hampir macet mendadak terbayar. Seolah ada energi yang membuka jalur rezeki dari bawah permukaan. Tetapi ingatlah, saudaraku, primbon bukan untuk membuat kita bergantung pada hal gaib. Semua ini adalah simbol potensi dalam diri. Energi ular naga bumi akan aktif jika seseorang rajin belajar, jujur dalam usaha, dan tidak mengambil hak orang lain. Karena naga adalah penjaga harta. Ia melindungi yang berhak dan menjauh dari yang serakah. Jika Anda pemilik weton wage dan merasa selama ini hidup Anda penuh perjuangan, jangan menyerah. Bisa jadi Anda sedang dalam fase mengendap, menguat, mengumpulkan energi. Karena ketika waktunya tiba, rezeki itu akan muncul seperti naga yang bangkit dari perut bumi. Dan ini baru hodam kedua. Masih ada rahasia lain yang tak kalah mengejutkan di bab selanjutnya. Saudaraku pemilik weton wage,
Setelah kita membahas macan putih sebagai simbol kewibawaan dan ular naga bumi sebagai penarik rezeki tersembunyi, kini kita masuk pada penjaga ketiga yang tak kalah unik, kera putih. Dalam khazanah budaya Jawa, kera bukan sekadar hewan liar yang hidup di hutan. Ia adalah simbol kecerdikan, kelincahan, kesetiaan, dan kecerdasan taktis. Sosok ini sangat kuat dalam dunia pewayangan, terutama melalui tokoh sakti seperti Hanuman dalam kisah Ramayana. Hanuman digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas, setia, dan mampu menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Ia tidak selalu berada di garis depan, namun perannya menentukan kemenangan. Begitu pula energi kera putih dalam primbon Jawa. Konon, sebagian orang dengan weton wage dinaungi energi kecerdikan alami. Mereka cepat menangkap situasi, cepat membaca karakter orang, cepat memahami peluang. Bahkan dalam keadaan terdesak, pikiran mereka justru menjadi lebih tajam. Inilah yang sering membuat orang wage mampu bertahan dalam dunia usaha yang keras. Mereka mungkin bukan yang paling kaya di awal, bukan yang paling modal besar, tetapi mereka tahu cara memutar keadaan, tahu cara mengubah kerugian menjadi pelajaran, tahu cara melihat celah di tengah persaingan. Energi kera putih melambangkan 3 kekuatan utama: kecerdasan sosial, kreativitas, dan adaptasi. Kecerdasan sosial membuat mereka mudah membangun relasi. Kreativitas membuat mereka mampu menciptakan peluang baru. Dan adaptasi membuat mereka tidak mudah tumbang saat keadaan berubah. Saudaraku, di zaman sekarang, kemampuan beradaptasi adalah kunci bertahan hidup. Dunia berubah cepat. Teknologi berkembang pesat. Persaingan semakin ketat. Orang wage yang kuat dengan energi kera putih biasanya tidak kaku. Mereka mau belajar, mau mencoba hal baru, bahkan tidak malu memulai dari bawah. Menariknya, banyak pemilik weton wage yang sukses di bidang perdagangan, pemasaran, usaha online, atau bidang yang membutuhkan komunikasi dan strategi. Mereka punya naluri untuk membaca pasar. Namun seperti energi lainnya, kera putih juga memiliki ujian. Jika tidak dikendalikan, kecerdikan bisa berubah menjadi kelicikan. Kreativitas bisa berubah menjadi manipulasi. Kelincahan bisa berubah menjadi tidak konsisten. Disinilah pentingnya niat yang lurus. Dalam falsafah Jawa, kecerdasan sejati bukan untuk menipu, tetapi untuk membawa manfaat. Hanuman dalam Ramayana bukan cerdas untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membela kebenaran. Begitu pula orang wage. Jika kecerdasannya digunakan untuk kebaikan, maka jalan rezekinya akan terbuka luas. Relasi semakin banyak, peluang semakin datang, kepercayaan meningkat. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Banyak orang pandai, tetapi tidak semua dipercaya. Banyak orang cepat berpikir, tetapi tidak semua jujur. Energi kera putih yang selaras akan menjadikan orang wage sebagai sosok yang gesit namun tetap berprinsip. Pintar namun rendah hati. Cepat namun tetap terarah. Saudaraku, jika Anda merasa sering menemukan solusi di saat orang lain buntu, jika Anda sering mendapat ide tiba-tiba di saat keadaan sulit, jika Anda mampu bangkit dengan cara-cara tak terduga, bisa jadi energi kera putih dalam diri Anda sedang bekerja. Tetapi ingat, potensi tanpa disiplin akan sia-sia. Kecerdikan tanpa kerja keras tidak akan menghasilkan apa-apa. Primbon hanya menunjukkan benih. Tugas kita adalah merawatnya. Dan ketika kecerdikan berpadu dengan ketekunan, maka rezeki bukan hanya datang, tetapi berkembang. Inilah rahasia ketiga penjaga weton wage. Masih ada 2 hodam lagi yang tak kalah dalam dan sakral. Dan bab berikutnya akan membawa kita pada energi leluhur yang lebih sunyi, namun sangat menentukan. Saudaraku pemilik weton wage, jika 3 hodam sebelumnya berbentuk simbol hewan sakral, maka kini kita memasuki energi yang jauh lebih sunyi, lebih halus, namun justru paling menentukan.
Inilah hodam leluhur tua. Dalam ajaran spiritual Jawa, garis keturunan bukan sekadar hubungan darah. Ia adalah aliran energi, warisan doa, warisan laku hidup, warisan karma baik maupun buruk. Para leluhur Jawa meyakini bahwa setiap anak lahir tidak pernah benar-benar sendirian. Ia membawa jejak langkah para pendahulunya. Apa yang dahulu ditanam, sebagian akan tumbuh kembali pada generasi berikutnya. Tradisi ziarah makam leluhur yang hingga kini masih kuat dilakukan masyarakat Jawa, termasuk di kawasan sakral seperti Imogiri, bukanlah sekadar ritual budaya. Ia adalah simbol penghormatan pada asal-usul. Simbol menjaga sambungan energi antara yang hidup dan yang telah tiada. Dalam primbon disebutkan, sebagian orang dengan weton wage memiliki ikatan leluhur yang kuat. Terutama jika dalam garis keluarganya terdapat sosok yang dahulu dikenal sebagai pekerja keras, pedagang ulet, tokoh agama, atau orang yang gemar bersedekah. Energi leluhur seperti inilah yang dipercaya menjadi penjaga tak kasat mata. Bukan dalam wujud menakutkan. Bukan pula untuk diminta kekayaan. Melainkan sebagai pelindung agar anak cucunya tidak jatuh terlalu dalam. Ciri orang wage yang dinaungi energi leluhur tua biasanya memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap keluarga. Mereka rela berkorban demi orang tua. Tidak tega melihat saudara kesulitan. Dan memiliki dorongan batin untuk memperbaiki taraf hidup keturunan. Saudaraku, dalam falsafah Jawa dikenal istilah mikul dur mendem jero, mengangkat tinggi kebaikan leluhur dan mengubur dalam-dalam kekurangannya. Artinya, generasi penerus berkewajiban menjaga nama baik keluarga. Disinilah letak rahasia rezeki weton wage. Primbon menyebut bahwa restu orang tua adalah pembuka pintu kelancaran hidup. Bahkan doa seorang ibu dipercaya mampu menembus langit. Ketika orang tua ridha, jalan terasa lebih ringan. Ketika orang tua kecewa, seringkali hidup terasa seret tanpa sebab jelas. Energi leluhur tua dipercaya aktif ketika seseorang berbakti pada orang tua, tidak melupakan asal-usul rajin bersedekah, menjaga nama baik keluarga. Sebaliknya, jika seseorang durhaka, lupa diri saat kaya, atau memutus silaturahmi, maka energi pelindung itu perlahan menjauh. Menariknya, banyak kisah orang wage yang hidupnya berubah drastis setelah memperbaiki hubungan dengan orang tua. Usaha yang sebelumnya macet menjadi lancar. Hutang yang menumpuk perlahan terbayar. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang ada kekuatan doa yang bekerja? Dalam budaya Jawa, harmoni adalah kunci. Harmoni dengan alam, harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan leluhur. Energi leluhur tua bukan tentang hal mistis yang menyeramkan. Ia adalah simbol tanggung jawab moral. Ketika seseorang menjaga akar, maka pohonnya akan kuat. Ketika akar kering, daun pun akan gugur. Saudaraku pemilik weton wage, jika selama ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena kurang usaha. Bisa jadi ada hubungan yang perlu diperbaiki. Ada maaf yang belum diucapkan. Ada silaturahmi yang terputus. Karena dalam primbon, kekayaan sejati bukan hanya soal harta melimpah, tetapi tentang keberkahan yang membuat harta itu awet, keluarga rukun, dan hidup terasa cukup. Energi leluhur tua inilah yang sering membuat orang wage tidak benar-benar hancur meski diterpa ujian besar. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan mereka dari kehancuran total. Namun ingatlah, hodam leluhur bukan untuk dipuja. Ia dihormati melalui sikap dan perbuatan. Hormati orang tua selagi masih ada. Doakan leluhur yang telah tiada. Perbaiki akhlak, dan jaga nama baik keluarga. Karena ketika akar kuat, rezeki akan tumbuh tanpa harus dipaksa. Dan inilah rahasia keempat penjaga weton wage. Masih ada satu energi terakhir. Energi yang bergerak seperti angin, yang membuka jalan di saat semua pintu terasa tertutup. Saudaraku pemilik weton wage, kini kita sampai pada penjaga terakhir. Energi yang tidak terlihat, tidak berbentuk,
Tidak bersuara, namun seringkali paling terasa pengaruhnya dalam hidup. Inilah hodam angin gaib. Jika macan putih melambangkan kewibawaan. Jika ular naga bumi melambangkan rezeki tersembunyi. Jika kera putih melambangkan kecerdikan. Dan leluhur tua melambangkan perlindungan garis keturunan. Maka angin gaib adalah simbol pergerakan takdir. Dalam falsafah Jawa, angin disebut bayu, unsur yang menghidupkan sekaligus menggerakkan. Angin tidak bisa ditangkap, tetapi bisa dirasakan. Ia tak terlihat, namun mampu mengubah arah perahu di tengah lautan. Orang dengan weton wage dipercaya memiliki unsur bayu yang cukup kuat dalam dirinya. Inilah yang membuat hidup mereka sering mengalami perubahan tak terduga. Mungkin Anda pernah merasakannya. Ketika usaha hampir bangkrut, tiba-tiba ada pesanan besar datang. Ketika sudah putus asa mencari pekerjaan, mendadak ada panggilan tak disangka. Ketika semua terasa tertutup, justru muncul jalan dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Primbon menyebut ini sebagai kabegjan kebentur, keberuntungan yang datang setelah terbentur kesulitan. Energi angin gaib bekerja bukan dengan cara instan. Ia sering muncul justru setelah seseorang melewati ujian berat. Seolah alam semesta ingin memastikan bahwa Anda sudah cukup kuat sebelum menerima kelapangan. Dalam kisah spiritual Jawa yang berkembang di wilayah selatan yang sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, unsur angin dan laut dipercaya saling terhubung. Angin menggerakkan ombak. Ombak membawa perubahan. Dan perubahan adalah bagian dari siklus kehidupan. Orang wage jarang sukses tanpa ujian. Namun ketika sudah naik, mereka cenderung stabil. Mengapa? Karena mereka telah ditempa. Energi angin gaib melambangkan 3 hal utama: momentum, kesempatan, dan percepatan. Momentum adalah saat yang tepat untuk bergerak. Kesempatan adalah pintu yang terbuka sesaat. Percepatan adalah lonjakan nasib setelah fase lambat. Namun disinilah ujian terbesar. Angin bisa membawa kapal ke tujuan, tapi juga bisa menenggelamkannya jika nahkodanya tidak siap. Orang wage yang terlalu ragu sering kehilangan momentum. Yang terlalu tergesa bisa salah arah. Maka kuncinya adalah kepekaan. Pemilik weton wage yang selaras dengan energi ini biasanya memiliki firasat kuat. Mereka bisa merasakan kapan harus maju, kapan harus menahan diri, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Itulah sebabnya banyak orang wage yang terlihat beruntung. Padahal sebenarnya mereka peka membaca arah angin kehidupan. Saudaraku, jika selama ini hidup Anda terasa naik turun, jangan berkecil hati. Angin memang tidak selalu bertiup lembut. Kadang ia kencang, kadang ia diam. Namun ia selalu bergerak. Dan ketika angin kehidupan Anda mulai terasa sejuk dan searah, bersiaplah, karena bisa jadi itu adalah fase percepatan. Primbon mengajarkan bahwa rezeki terbesar datang bukan saat kita memaksa, tetapi saat kita selaras. Selaras dengan usaha, selaras dengan doa, selaras dengan sikap rendah hati. Angin gaib tidak menyukai kesombongan. Ia lebih senang pada mereka yang tetap membumi meski sudah tinggi. Dan inilah rahasia terakhir penjaga weton wage. Bukan tentang memanggil kekuatan gaib. Bukan tentang ritual berlebihan, tetapi tentang menjaga sikap, membaca peluang, menghormati leluhur, dan berani melangkah saat waktunya tiba. Karena ketika 5 energi ini selaras, wibawa kuat, rezeki mengendap, kecerdikan tajam, restu leluhur mengalir, dan momentum terbuka, maka kekayaan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang matang. Saudaraku pemilik weton wage, jika Anda merasa selama ini berjalan lambat, percayalah, mungkin Anda sedang disiapkan untuk lompatan besar. Dan ketika waktunya tiba, angin akan membawa Anda menuju arah yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Saudaraku pemilik weton wage, percaya atau tidak, semua kembali pada keyakinan dan usaha masing-masing.
Primbon hanyalah warisan budaya leluhur sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki potensi energi dalam dirinya. Jika Anda merasa lahir di weton wage, jaga sikap, perkuat doa, hormati orang tua, dan jangan berhenti berusaha. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi juga keberkahan hidup. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa lainnya. Salam Rahayu.